Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahri Rivaldi dari kelas HKI dengan NIM 190-2016-167. Ya, saya akan menerangkan sedikit tentang ruknal wasiat atau rukun wasiat. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan makrotnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ruknal wasiat. Yutawaffaqa wujudil wasiati syir'an ala umuril arba'ah. Al-mausi wal musolah wa syai' al-musabih wasihat musyabih wasiat. Wa hadha la hilafa fihi baina fuqaha wa innama hilafi baina fi anna kullu wahidin min hadhil umuril arba'ah yakunu ruknal lil wasiat. Amma anna ba'daha faqad walladhi yakunu ruknan laha. Fal hanifiyah qalu inna ba'daha faqad walladhi yushiru ruknan lil wasiati wa huwa sihat adalah ta'ala insya'a wasiat. Amma musi wal musolah wal musabih fala ya'syaru wahdihi minha ruknal lil wasiat wa innama hiya minal lawzimi wujudil sihat li anna wujudaha yastalzim ma ayyakuna hunaka musi wal musolah wal musabih wal malikiyati wal wasyafi'i wa hambali qalu inna kulli wahidim hadhil umuril arba'ah yash'aru ruknal lil wasiat. Fal wasiati indahum laha arkana arba'ah al musi wal musolah wal musabih wasihat dalla ta'ala insya'al wasiat wa inda khilafa la tadharu faidah amalah wa innama huwa khalafi syamiyah mengsya'u ikhtilafi huwa faqaha fi mukmil zakani fahuwa inda hanifah ma yatawaffaqa wujudil syai ala wujudihi wa kana jaza'an min haqiqat mis qiraati qur'ani fi sholah fa innama wujuda sholat fin nadri syar'i yatawaffaqu ala qiraati syai'i min qiraati minal qurfiha wal qiraati jaza'a min haqiqit sholat wa rukna indal a'immah salasa ma tawaffaqu alaihi wujud syai'un wa tawassurul aqlan sawa'an kana jaza'an min haqiqati aw lam yakunu jaz'an. Ya. Ya. Inti keterangan dari tersebut yaitu rukun wasiat. Rukun wasiat itu secara syarak itu tergantung atau berhubungan pada 4 perkara. Yang pertama adalah orang yang berwasiat atau musi, yang kedua orang yang diwasiati atau musolah, yang ketiga adalah sesuatu yang diwasiatkan, al musabih atau al musabih, yang keempat adalah akad sigot. Keempat tadi tidak ada khilaf di antara ulama. Yang menjadi perdebatan para ulama fikih itu setiap salah satu dari 4 perkara ini menjadi rukun wasiat atau sebagian saja yang menjadi rukun wasiat. Madhab Hanafi berpendapat bahwasanya sebagian dari 4 perkara tersebut saja yang dianggap rukun wasiat, yaitu sigot, ya, yang dianggap cuma sigot yang menunjukkan munculnya wasiat. Adapun orang yang berwasiat dan orang yang diwasiati dan wasiat yang barang yang diwasiati atau musabih, kesemuanya itu tidak dianggap sebagai rukun wasiat, melainkan termasuk sesuatu yang mewajibkan adanya sigot, karena sigot mewujudkan atau menguruskan adanya ketiga tersebut. Imam Maliki, Hambali, dan Syafi'i mereka berpendapat bahwasanya keempat tersebut dianggap rukun wasiat
wasiat menurut mereka punya 4 rukun, yaitu orang yang berwasiat, orang yang diwasiati, dan suatu yang diwasiatkan, dan akad iqad. Perdebatan ini tidak memunculkan faedah atau tidak dipermasalahkan dalam proses pengamalannya, melainkan hanya perdebatan masalah penamaan. Munculnya perbedaan itu karena perbedaan para ulama fikih dalam memahami rukun itu sendiri. Rukun menurut mazhab Hanafi itu suatu yang terjadi suatu yang lain. Itu berhubungan dengan suatu itu atau terjadinya wasiat. Itu jika ada suatu yang lain atau rukun iqad, dan suatu itu merupakan sebagian dari hakikatnya. Contohnya, membaca Quran di dalam sholat. Sungguhnya adanya sahnya sholat dalam pandangan syariat itu berhubungan dengan membaca sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, dan membaca Quran itu merupakan bagian dari hakikatnya sholat. Dan rukun menurut 3 imam tadi, Maliki, Syafi'i, Hambali, suatu yang mewujudkan perkara dan pengembaraan perkara secara akal atau logisnya itu tergantung pada suatu itu atau rukunnya, baik itu merupakan bagian dari hakikatnya ataupun tidak. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.